sudah bisa memperhitungkan tentang investasi, pekerjaan kita, hutang kita, lalu untuk dana pensiun, lalu asuransi dan tabungan. Di umur 20 sampai 50 tahun ini kita banyak pikiran masalah ekonomi, Pak. Masalah hutang, masalah sekolah anak yang saya sampaikan tadi, masalah nikah, masalah listrik, air, listrik, dan sebagainya, masalah kebutuhan rumah tangga. Idealnya nanti di umur 50 dan 60 tahun kita sudah memikirkan aset apa yang akan aku tinggalan anak cucu. Oh iya, misalkan kita sudah mikir, sudah punya tabungan, oh iya, lemah sana untuk anak saya ini, misalkan seperti itu. Next. Nah, perencanaan ini akan menentukan apa yang akan kita kerjakan. Bila Anda gagal membuat perencanaan, maka ini Anda gagal dalam merencanakan kegagalan. Jadi ketika Anda tidak punya planning apapun, saya yakin jenengan pasti akan bingung di kemudian hari. Kalau tidak direncanakan dari awal. Lalu kemudian adalah pada umumnya kita tidak suka membuat perencanaan. Saya yakin kita semua termasuk saya kadang untuk merencanakan besok mau gimana ya. Kadang itu terlalu singkat. Jadi dipikir besok kita mengalir saja. Padahal itu sebuah hal yang salah, Bapak. Harusnya kita sudah mikir jauh-jauh hari. Katakanlah kita sudah memikirkan untuk pendidikan anak. Padahal anak kita masih umur di 1 tahun misalkan. 1 tahun kita sudah memikirkan, anak saya besok sekolah di sini dengan asumsi pengeluaran biaya sekolahnya sekian. Gimana kita mencapai tujuan itu? Misalkan kita nabung atau kita mencari sampingan pekerjaan untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya yang diambil mengalir seperti air atau bagaimana saja nanti itu adalah hal yang salah. Pak, piye sesuk tahun ngarep anaknya sekolah? Bu, gimana besok tahun depan anak kita sekolah, mau sekolah di mana? Sesuk baik isih ono setahun. Nah, itu sebuah kesalahan sebenarnya Bapak Ibu. Alangkah baiknya kita sejak dini kita mulai merencanakan itu agar bahasa Jawanya itu ragam dapat. Pasti kita sering mengalami lah. Kita sering mengalami, orang ngomong penting, padahal kita sudah bilang dari kemarin seperti itu. Next. Kondisi kita saat ini adalah sumber dana, konsumsi dan perencanaan, tetapi kebutuhan kita lebih besar daripada sumber dananya. Hampir sebagian besar di antara kita sumber dana kita kalau dihitung lebih besar kebutuhannya daripada sumber dananya. Laras bukan Bapak Ibu. Kadang kita kerja sebulan menyentuh yang saya beri 1 juta, kebutuhannya padahal 5 juta. Nah, skondio seperti itu. Gitu. Next. Nah, kita harus membatasi antara keinginan dan kebutuhan. Apa sih itu keinginan? Apa sih itu kebutuhan? Kadang itu kita menganggap keinginan kita itu adalah sebuah kebutuhan. Aku kepingin beli mobil. Padahal kalau kita telah lebih lanjut, kita sebenarnya nggak butuh-butuh amat, hanya ingin terlihat. Wah, main koyo tombole kulkas anyar kata niku. Padahal dhewe tau gawe es misalkan kata niku. Kadang itu keinginan itu lebih superior daripada kebutuhan. Misalkan saya punya dana 1 juta. Kadang itu uang 1 juta itu nggak langsung kita bayarkan listrik, air dan kebutuhan lainnya. Mesti mengkose kena bayar arisan sih, misalkan seperti itu. Kena nyarutang dulu misalkan. Padahal kebutuhan rutin kita kan adalah makan, listrik, air dan sebagainya. Kebutuhan itu adalah kebutuhan yang primer Bapak Ibu. Makan, tempat tinggal dan sebagainya. Kalau keinginan itu biasanya lebih ke
kebutuhan-kebutuhan yang sekunder atau bahkan temewah. Misalkan keinginan itu aku pilih motor anyar. Kadang kita punya uang sedikit pun, aku biasanya itu 1 juta, saya ini itu 3 juta misalkan. Jajal kredit motor. Itu adalah hal yang menurut saya sangat bahaya. Karena apa? Kita masih bisa kok naik sepeda, tapi dengan nambah gaji kita, terkadang kita juga menambah lifestyle kita secara tidak sadar. Nah, secara tidak sadar ketika kita misalkan contohnya ngambil kredit motor tadi itu, padahal keuangan kita belum kuat, bisa jadi nanti yang kedepannya malah tombol, malah kreditnya macet, sidane memendemo. Seperti itu. Next. Nah, ini contoh-contoh daftar kebutuhan untuk hidup kita sehari-hari. Kita makan, lalu tempat tinggal, peralatan dan pemeliharaan, lalu sekolah, lalu transportasi, dan lalu yang paling pulsa kadang kita untuk komunikasi. Next. Pentingnya langkah-langkah keuangan bagi milenial. Yang pertama, apa sih itu perencanaan keuangan? Perencanaan keuangan adalah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana untuk mencapai hidup yang sejahtera. Mengapa itu perlu semua? Karena hidup semakin kompleks, harapan hidup semakin panjang, dan ada resiko-resiko kehidupan. Sekarang hidup biaya hidup sangat luar biasa. Kalau dulu mungkin 100.000 ini terasa seminggu cukup Bapak Ibu. Sekarang satu orang 100.000 sodom masih kurang. Menyentuh 100.000 toh. Kalau dulu kan beli untuk 100.000. Yang sekarang dapat 100.000, menyentuh 100.000. Sedikit berbeda aja dari situ. Lalu perencanaan keuangan meliputi manajemen arus kas, perencanaan investasi, perencanaan pengelolaan risiko dan asuransi, lalu perencanaan dari luar, perencanaan pajak, dan perencanaan distribusi kekayaan hibah dan waris. Next. Mendefinisikan tujuan keuangan yang akan tercapai. Kalau kita ada pemasukan, lalu pemasukan kita untuk apa aja ya? Kita atur untuk apa aja ya? Kita telah kebutuhan kita apa aja ya? Misalkan pendapatan kita sekian, lalu kita punya perencanaan nih, pengeluaran kita untuk apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa. Misalkan dari pendapatan kita bekerja mendapatkan 10 juta, dapat 5 juta atau dapat 2 juta. Bulan ini kita buat apa dulu ya? Untuk membeli apa dulu? Kebutuhan kita apa? Hutang kita apa? Kebutuhan kita apa? Lalu memeriksa kondisi keuangan saat ini. Kita harus melihat kondisi keuangan. Aku kok utangku wis akeh banget ya. Aku kok bulan ini kebutuhanku banyak banget ya. Penghasilan bulan ini masih kurang ya. Itu kita harus tahu. Lalu tentang informasi data yang relevan guna pencapaian tujuan keuangan dengan mempertimbangkan kesenjangan antara kondisi keuangan saat ini dengan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Nah, di nomor 2 ini, jadi nyambung tadi ke nomor 1, jadi kondisi keuangan saat ini kita gimana ya? Apa kita minus? Ataukah ini kita surplus? Atau kita masih banyak kekurangan dan sebagainya? Nah, kita kondisikan dengan keuangan tujuan kita yang ingin dicapai. Bulan Maret aku harus nambah pemasukan. Misalkan menambah pemasukan dari aku ingin jualan, aku ingin jualan. Sekarang yang ada bunyi teh jumbo misalkan. Aku pengen teh ibu biasanya. Aku pengen jadi afiliat jualan online. Nah, sekarang modal tapi biasanya dapat
Wah, ini jualan besar. Nah itu juga bisa bertambah. Lalu membuat rencana keuangan, yaitu membuat rencana tentang apa saja yang akan dilakukan agar tujuan keuangan dapat tercapai. Nah, ini berkaitan dengan kebiasaan mencatat kita, Bapak Ibu. Jadi, ampun digunakan di awal-awal. Biasanya bukan kepanggil, bukan ketemu. Jadi misalkan duit 1.000 di kantor, oh tak dulu ini. Setelah sampai rumah, mau duit 1.000 ya, oh ya. Padahal butuh ini kok masih ada selisih 20.000. Mana yang misalkan seperti itu? Itu pasti sering terjadi. Ke pasar beli kangkung, beli botol, beli tempe, saya katakan itu misalkan. Tapi sampai pasar kok bisa kurang? Nah ini berarti ada yang salah. Ternyata di catatan nggak ada jeruk. Ibu tambah jeruk. Ini kejadian sama istri saya, Bapak Ibu. Minta uang belanja 50.000. Ya, dia apa weh? Beli tempe, ayam, lokal ya. Buahnya 1, buah jeruk baik. Buah jeruk baik. Sampai ke pasar belanja. Di bakul jeruk kan belum pisang yang bagus. Bu, pisangnya sisa, ini apik murah. Ibu-ibu paling gampang tergoda, Bapak. Mesti langsung dibeli 10.000, berarti pun tombok 10.000. Gitu. Mungkin teng bakul kangkung, tumbas kangkung seket itu 5.000. Bu, niki kacangnya saya sedoso mawon. Rencana beli kangkung ditambah jadi beli kacang, Pak. Tomboknya tambah 10.000, jadi tombok 30.000. Sampai rumah sing rumah bojone, Pak. Ya lu tombok mesti. Pak, mau bojone kurang 30.000. Wah, Bapak ngumpet ribut. Nah, itu terjadi termasuk dengan istri saya, Bapak Ibu. Termasuk dengan istri saya juga begini. Sing rencananya cuma beli kangkung dan jeruk, saat ini ketambah jadi beli pisang dan kacang. Nah, ini pentingnya perencanaan, simpelnya seperti itu saja. Lalu melaksanakan rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dengan catatan itu cukup nggak cukup ya belanja ini, gitu. Cukup nggak cukup duit saya kayu. Artinya kacang tambah pisang ya cukup semua. Oke, nek boten wah nis ketemunya berdino tombol. Ya itu cuma 2 jenis sih. Terkadang dimiliki oleh gowo anak Bapak Ibu yang punya anak kecil, yang tadinya cuma beli kangkung dan jeruk, anaknya bu tumbas kolek-kolek. Nah, es krim. Nah ini ibu, es krim biasanya tidak beli anaknya saja, ibunya yang pengen. Jadi bukan terus gitu. Terkadang catatan udah punya perencanaan, kadang luput. Nopo boleh bukan punya catatan. Jadi pengalaman pribadi gitu. Lalu mereview perkembangan pencapaian target keuangan yang dilakukan secara periodik, apakah setahun sekali atau setiap bulan, disesuaikan dengan tujuan keuangan dan target waktu yang dicapai. Dan itu simpelnya adalah setelah belanja kita lihat nih, kadang kembali lagi ke saya tadi dari Bapak Ibu, terkadang ibu belanja banyak, ini kurang gitu, dewi 100, kadang ada toleransi itu, kita masukin kulkas atau masukin dapur. Ternyata tidak semua barang belanjaan ini kita gunakan, Bapak Ibu. Terkadang tomat sing nganti gosok, yang sampai gosok tidak dipakai. Kangkung tunggu yang tadinya cuma sedikit dari 3 ikat, ternyata yang dipakai sedikit tok. Singkrong ikat gosok dan jadi mubazir. Jadi sudah menambah anggaran belanja kita, tetapi tidak terpakai, jadi terbuang. Itu sering terjadi juga. Kadang kita seluruhnya keluarga kita hanya 4, masak itu di paling
sungai Sikong ya, sehari ya. Tapi wis masak sisa kok melih. Tapi kenyataannya orang mau sing makan. Nah, itu biasanya terjadi pergolakan rumah tangga gitu. Wis masak kesel-kesel orang sing makan. Ya terus bapaknya ini bojoan akeh orang dibeke. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini proses perencanaan keuangan kita baru. Yang pertama adalah mengevaluasi kondisi keuangan kita saat ini. Kita cukupnya berapa? Penghasilan kita berapa? Apa yang kita cukupkan? Yang sewu. Kalau kita penghasilannya 1 juta, 2 juta, 3 juta, naik belanja atau supermarket, kan jadi betul realistis ya Bapak Ibu. Parkir regal sarang, menik tekan pasar. Mengevaluasi itu semua kondisi keuangan kita saat ini. Lalu menyusun tujuan keuangan kita. Jadi keuangan itu sebenarnya adalah harus dengan metode disiplin Bapak Ibu. Metode disiplin. Cukup orang cukup. Aku gue masak 1 bulan segini. Mau sehari makan pakai ayam, pakai ikan boleh. Mau sekarang ayam besok tempe tapi perencanaan kita sudah perencanaan ini. Sebisa mungkin adalah perencanaan belanja kita agar tidak tombol di kemudian hari. Lalu penyusunan perencanaan keuangan dan alternatifnya. Lalu melaksanakan perencanaan. Jadi setelah kita susun, setidaknya kita harus melaksanakannya, harus disiplin melaksanakannya. Lalu mereview, melihat dan menyempurnakan rencana keuangan secara periodik. Anggaran bulan lalu misalkan, apa ya yang over budget itu apa ya? Misalkan listrik, kok biasanya kita habis 100.000, kok sekarang jadi 125 ya? Apa yang menyebabkan kita boros? Misalkan, nek nguruke sanyo orang dipateni misalkan, enggak segera dipateni pemborosan. Lalu misalkan listrik mahal itu lampu awan-awan lampu dimatikan misalkan itu kita bisa lihat nih apa yang menyebabkan kita boros. Next. Tahap penentuan tujuan keuangannya. Nanti kita lebih spesifik lagi secara khusus, lalu lebih terukur, lalu dapat mencapai tujuan kita yang realistis dan timely. Itu dibatasi oleh waktu. Jangka pendek kita ada rencana di jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek itu misalkan tentang kebutuhan kita sehari-hari, tentang kebutuhan hidup kita dalam sehari-hari. Lalu jangka panjangnya itu biasanya nanti di sekolah anak, lalu perencanaan untuk asuransi kita. Next. Konsep nilai uang di masa sekarang dan masa depan. Uang sekarang itu nominalnya tidak sama dengan uang di yang akan datang. Contoh, misalkan kita dulu bekerja 1 bulan dapat 100.000. Di tahun 90-an 100.000 itu terasa sangat banyak. Kita bisa hidup 1 bulan, kita bisa menyekolahkan usaha. Tapi berbeda dengan sekarang, 100.000 sedikit kadang kurang. Sekarang biaya sekolah anak mahalnya luar biasa. Kalau di tahun 90, tahun awal 2000 itu biaya sekolah terasa lebih murah. Contoh simpel misalkan bensin gitu, sehari-hari gitu. Bensin itu per kali sekarang berapa? 10.000, 11.000, 12.000. Dulu tahun 90 pinter Bapak, mungkin 1.000 aja, 900 perak. 900 perak. Sekarang sudah 12.000. Nilai uang sekarang dibanding dengan sebelumnya itu
makanya ada kami di masyarakat itu ada bahasa duit saiki itu orang orang ajib terus sejuta artinya sejuta saking gampangnya betul kan sejuta ibu belum paling 1 juta 5 menit lah sakit iso ojek 1 juta 5 juta loh iso cepet banget. Kalau dulu masih ada pengajian ya Bapak Ibu 5 juta nih iso nek zaman ini duit 1 juta pun geleng ya Pak. Terus plus sering Jakarta bolak-balik kayak gitu harus sakit ya. Boleh 5 motor, 1 motor baru 500.000. Sekarang itu motor paling murah 20 juta. Wah habis gak ada nilainya lagi. Saya ingat Mas Haji dulu zamannya Dewi kuliah 1 SKS berapa 60.000 ya Mas Haji? 45 ya Pak. Sekarang berapa? Loh, sekarang sepertinya hampir 200 ya? Sepertinya hampir 200. Coba. Ini belum Mas. Apa? Belum beli dong? Ya maksudnya dulu 60 dong. Kalau eksak 75, nggak salah ya. Terus uang pembangunan 200 ya, kalau nggak salah saya itu. Kalau sekarang udah jutaan Bapak Ibu. Itu di kamusnya Mas Aji di UGM Bapak Ibu. Di filsafat UGM kamusnya Mas Aji. Kalau kamu saya kan parkirannya. Dari kuliah kita kan parkiran ya Mas. Next, Mbak. Nah, kita memeriksa kondisi keuangan saat ini. Kita misalkan arus kas kita, kayak penghasilan kita, lalu kita mungkin gini Bapak Ibu, kita membawa masuk. Kita bisa dalam hati kita sekarang kita bisa menghitung sebenarnya seberapa sih nilai kekayaan saya. Kekayaan saya saat ini adalah total aset yang dipunyai oleh Bapak Ibu, entah itu tanah, entah itu mobil, entah itu motor, entah itu sepeda, entah itu penghasilan tiap bulan, itu coba dijumlahkan, dikurangi dengan hutang Bapak Ibu. Coba dalam arti diresapi secara jujur, hutangku ini terus penghasilanku berapa ya? Coba dihitung. Apakah itu minus atau itu ada kelebihannya? Yang bahaya itu adalah ketika semua yang kita punyai dikurangi hutang itu kita minus Bapak Ibu. Bising repot. Itu yang repot nanti. Next. Nah, membuat rencana keuangan pelaksanaan dan review. Siklusnya seperti ini Pak. Perencanaan investasi, lalu perencanaan asuransi, pelaksanaan dan review. Jangan dibalik. Jangan dibalik, direview dulu. Terus, orang mau direview. Kan nggak bisa. Oh, aku pengen ini. Yowis, segera dilaksanakan. Next. Lalu, lembaran kerja mandiri ini kita resapi saja Bapak. Lembaran kerja ini digunakan untuk pelaku, untuk menghayati dia. Apakah yang terjadi jika seorang tidak mempunyai rencana dalam hidup kita? Coba diresapi apa yang akurat direncana, kayaknya mau gimana ya? Mau seperti apa ya? Bisa nggak kita jalan dengan kehidupan kita tanpa perencanaan? Lalu bagaimana akibatnya jika seseorang tidak mempunyai perencanaan keuangan dalam hidupnya? Apa yang akan terjadi di dunia ini? Lalu siklus mana? Siklus di tahap mana yang kita berada saat ini? Kita berada di, mungkin aku masih hanya sekedar merencanakan. Aku sudah melaksanakan ini. Atau aku kepikiran dulu, terkadang seperti itu. Lalu mengapa kita lebih mementingkan mengontrol pengeluaran daripada penerimaan? Buatlah ilustrasi dalam kehidupan kita sendiri. Misalkan gini Bapak, kita lebih senang untuk ngirit daripada berusaha untuk mencari tambahan income.
wis jadi bulan depan kirim ya. Tapi kita terkadang ada peluang untuk menambah pemasukan, kita tidak menerimanya. Kadang pegah, kesel, kadang males. Nah itu yang bahaya gitu. Males, kesel, pegah, terus isin. Nah terkadang itu. Nopo malah sing nem-nem nggih. Kadang saya pun merasakan dulu. Dodolan pinggir jalan nih untuk biaya kuliah Mas Haji. Saya jualan angkringan dulu, Bapak Ibu. Tempe mendoan. Pertama nih isin Bapak. Isin yang pertama adalah isin sama teman kampus kayak Mas Haji. Saya malu. Isin kan. Ketemu nih jalan gerobak kayak gitu. Pertama sih isin Pak. Tapi lama-lama ya isin. Kilas balik ini, kilas sedikit cerita. Saya itu sebelumnya adalah waktu masih kuliah itu saya jualan angkringan di Kejaya, di Jalan Kejaya Jogja. Karena kenapa saya jualan angkringan? Karena saya merasa bapak ibu saya tidak mampu membiayai saya, tidak mampu. Saya saat itu uang makan saya di Jogja dikasih bapak ibu itu 50.000 tahun 2004 sampai 2009, 50.000 satu minggu. Itu tidak dengan ngekos ya Pak, tidak dengan ngekos itu. Ketika saya minta Bu bayar kos, ibu saya dengan bujang dan di bapak di sini. Aku mau pengen Jogja kan gue kuliah, orang gue ngekos. Itu. Nah, akhirnya saya memikirkan, nek aku orang kerja, saya nggak bisa kuliah. Ketika saya kuliah, berarti saya harus punya uang. Sementara di depan saya dulu, di bawah garis kemiskinan kok bapak ibu. Tapi orang tua saya itu masih ngotot anakku kudu kados Benyamin bapak. Benyamin Sidu. Anakku harus jadi tukang insinyur, jadi ke bapak saya pikirnya seperti itu. Cuma tidak dibarengi dengan suplai ke anaknya. Jadi anaknya yang bingung. Akhirnya saya memutuskan untuk jualan angkringan dan tempe mendoan. Nah, ketika jualan sore sampai malam, efeknya adalah males tangi gasik. Nah, Mas Haji saksi hidup saya. Aku jarang makan kuliah. Jarang makan kuliah. Saya jarang makan kuliah. Makanya saya memutuskan aku lebih baik bekerja daripada aku kuliah. Toh aku kuliah yang belum tentu mau jadi apa. Wong jurusan BPI sama ya Mas. Yang sama mau jadi apa? Mau jadi rohi belum kok. Akan seperti itu. Jadi secara singkatnya aja saya memutuskan untuk berhenti kuliah dan cuti kuliah dan bekerja untuk cari uang. Nah, sampai akhirnya bapak ibu saya itu komplain tiap hari itu telepon terus. Kuliah. Sampai akhirnya saya itu marah dengan orang tua saya. Minggat saya bapak ibu. 2 tahun saya minggat di Jakarta. Rencananya itu untuk memperbaiki ekonomi. Tapi pada kenyataan malah memperburuk ekonomi karena di sana jual angkring juga. Akhirnya saya bisa jual angkring. Nah, ini bapak ibu, saya punya 3 cabang, satu di daerah Petukangan Selatan, satu di daerah Kreo dan satu di Rawabelong. Cuma kesalahan saya punya dari kesalahan saya. Kesalahan saya adalah saya tidak punya perencanaan keuangan, bapak ibu. Ketoknya sangar, ketoknya ganteng, duit. Tapi ketika saya dapat sehari-hari pemasukan, saya selalu merasa dapat saya malam itu adalah uang saya. Saya tidak berpikir tentang ono modalnya, ada yang harus belanja dan lain sebagainya. Bapak ibu percaya bahwa setiap dagangan di 3 cabang saya itu, apa nih bahasa saya ini sold out, laris, terjual ke semua. Rewardnya adalah
mesinnya Dufan. 3 yang jaga di rumah cetak mesinnya ke Dufan. Secara hitung-hitungan kan nggak masuk akal nih. Sing penting ketok wah, ketok ganteng gue jual ganteng. Padahal jerone remuk Bapak Ibu. Lah badi paling berapa ya? Akhirnya kan badi sehari paling 100-200. Masuk Dufan 275 Bapak Ibu. Berarti kan tombok gitu. Nah, itulah akhirnya satu persatu tak jual. Pulang dari Jakarta tahun 2012 bukannya membawa kekayaan tapi membawa keprihatinan. Wes tidak punya apa-apa. Semua tak jual, hutang menumpuk. Hutang menumpuk karena saya tidak punya perencanaan apapun. Oke. Akhirnya tahun 2012 sampai 2015 saya kerja di kontraktor itu. Kebetulan yang punya saudara saya sendiri, jadi orang terdaftar cuma itu. Lalu dipindah ke Batam. Saya sampai tahun 2000 itu di kontraktor di Batam, tapi dapat area di Sumatera Utara dan Papua. Saya dapat area di situ. Lalu di tahun 2020 saya kebetulan dimutasi ke Jakarta. Dimutasi ke Jakarta, istri saya dulu bekerja di Lion Air, jadi engineer. Dipindah, istri saya tak boyong ke Jawa. Saya merencanakan untuk istri saya itu usaha konveksi sekarang ini. Itu tadinya buat istri saya. Cuma istri saya dasarnya jadi mau kebiasaan ibu sekarang. Sudah dibuat usaha angel, jauhnya akeh. Jurus konveksi ini. Dibangunnya kan betul apa-apa. Yang jangan ngakal, ini dia pemasarannya, nggak ngerti. Pokoknya mau tekor dulu, bayar ulang. Ya seperti itu. Jadi, nek cuma ngomong orang datang kok ya semua orang bisa. Jaga toko itu semua orang bisa. Dan tahun 2020 itu jangan dipikir saya membuat konveksi itu langsung besar ya Bapak Ibu. Boten. Awal mula itu saya hanya punya satu mesin jahit. Sampai detik ini saya nggak bisa jahit, nggak bisa bordir, nggak bisa nyablon. Semua tak. Waktu itu saya lempar ke orang. Prosesnya adalah gini. Saya punya pertanyaan buat mbak, mas. Jangan pasti semua pengen punya usaha. Kalau disuruh pilih, jangan mau pilih bisa produksi dulu. Bisa membuat sesuatu dulu. Yang kedua, bisa ngatur uang dulu. Yang ketiga, bisa jual dulu. Kalau disuruh pilih, pingin yang pertama bisa mana dulu? Pingin bisa ngatur uang dulu. Oke, Mbak E. Pingin juga? Mbak E, Ibu? Nomor 2, Bapak? Nomor 1 bisa produksi. Ini kisah didengar. Tidak ada jawaban yang benar, tidak ada yang salah. Cuma ketepatannya saja. Kalau saya pribadi, saya berbeda dengan Bapak Ibu. Saya memilih yang ketiga Bapak Ibu. Saya harus bisa menjual dulu. Kalau iso produksi saya, iso gawe barang saya, adonnya itu, kita kan nggak bisa. Mbak bisa bikin meja 1000 dalam 1 bulan, saya yakin bisa. Tapi setelah itu jadi mau dijual kemana? Mbak produksi yang dia gitu lagi, kita malah modal kita terus banyak nih, pasti di situ. Yang kedua, kita bisa ngatur keuangan dulu. Oke, yang saya tanyakan, lalu belum orang barang sedikit dijual, belum ada yang dijual, uangnya siapa yang mau diatur? Mau ngomong duitnya kok mau ngatur uang? Iya dong. Saya memilih bisa menjual dulu. Kenapa saya bisa memilih menjual dulu? Karena pikiran saya simpel Bapak Ibu. Aku bisa adol sih. Nah produksinya gampang, banyak orang yang bisa. Misalkan ditawari, Mas Dani, jenengan mau ngejo lah, ngejo. Aku dari kantor, Mbak yang bisa
wah Pak sakit, dapat 1 link lagi nih Bu. Ketika kita selalu bilang, Mas Dani bisa ada meja enggak? Ketika kita bicara tidak bisa, pasti orang itu tidak akan percaya ke kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa, orang itu tidak akan berpikir Mas Dani gak ini dipakai. Kan enggak. Oh, nek Mas Dani, nek aku ngomong nek Mas Dani. Seperti itu. Pikiran saya seperti itu. Jadi dengan kemajuan teknologi saat ini lagi, itu mungkin mas-mas, mbak-mbak pasti sudah gampang sekarang dengan adanya Shopee, dengan adanya TikTok. Ini nggak perlu kita produksi, nggak perlu kita punya barang kok. Iya toh. Jadi apa? Affiliate ya, affiliate. Ya, live ini. Kita nggak harus punya barang nih, tapi orang bisa beli ke kita. Dia harus seperti itu. Lalu dulu saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi punya konversi, saya punya relasi saya adalah yang pertama terdekat adalah saudara-saudara saya dan teman-teman saya.